Dirko Zeki. Kali ini saya sedang berkunjung ke rumah olahan mangga Melcika, Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, untuk melihat proses pengolahan mangga dari bahan baku hingga galeri pemasarannya. Namun, sebelum melihat proses pengolahannya, kita lihat dulu area perkebunan mangganya. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan warna hijau pepohonan yang didominasi pohon mangga, yang luasnya sekitar 200 hektar. Sumber alam yang berlimpah ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Belawa untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi berlipat. Ada yang terlihat aneh nih, buah mangga di sini semua dibungkus kertas koran. Pada kesempatan ini, saya ditemani Teh Lia, warga Desa Belawa, untuk melihat-lihat kebun mangga dan proses pengolahannya. Dan saya ditemani Teh Lia. Halo Kak. Halo. Sekarang kita menuju ke tempat pengambilan untuk bahan baku jus mangga. Kok dibungkusin? Mana mangganya? Ini mangganya ada di dalam bungkusnya. Mangga ini dibungkus untuk supaya tidak diituin lalat. Ternyata mangga ini dibungkus agar bagian luar mangga tetap bagus, tidak diganggu serangga. Biar kita yakin di dalamnya ada mangga, mari kita buka aja ya. Ini jenis mangga apa? Ini jenis mangga aromanis. Gimana proses pembuatannya? Kita petik dulu mangganya, terus kita langsung ke pembuatan. Setelah mangga dipetik, sekarang kita menuju rumah olahannya. Bangunan yang kita lihat ini adalah rumah olahan dan galeri yang lokasinya di sekitar kebun mangga, sehingga proses distribusi bahan bakunya mudah dan cepat. Oh iya, bangunan yang dijadikan rumah olahan dan galeri ini dibangun oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui program infrastruktur livelihood Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Pembangunan ini dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk mendukung upaya masyarakat Desa Belawa dalam memanfaatkan sumber alam yang berlimpah agar produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang berlipat. Sekarang kita sudah berada di rumah olahannya. Nah, selanjutnya ini proses buat apa? Ini sekarang kita lagi di tempat penyortiran mangga untuk pengolahan jus. Yang ini mangga yang bagus. Nah, yang ini mangga yang kurang bagus. Teman-teman, buah yang akan diolah menjadi produk olahan ternyata buah-buah pilihan loh, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Ini mangga apa dan buat apa? Ini mangga rumanis untuk pembuatan dodol mangga. Mangga gedong untuk pembuatan jus mangga. Ini? Yang ini mangga cengkir atau mangga dermayu untuk pembuatan manisan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencuci mangga ini. Ini selanjutnya proses pengupasan mangga untuk diolah menjadi jus mangga. Proses yang pertama kita lihat yaitu proses pembuatan jus mangga. Bahan bakunya adalah mangga gedong yang sudah matang. Mangga pilihan yang sudah dicuci selanjutnya diiris-iris kecil. Potongan irisan tadi dimasukkan ke mesin penumbuk atau blender agar mangga tadi menjadi bubur mangga. Proses selanjutnya merebus bubur mangga dengan media panci besar. Namun, sebelum bubur mangga tadi dimasukkan, panci diisi air terlebih dahulu, lalu masukkan gula secukupnya. Rebus sampai mendidih, lalu setelah mendidih didinginkan sebentar, lalu dimasukkan ke dalam botol kemasan dan diberi stiker sebagai merek dagang. Produk ini aman dikonsumsi siapapun dan kapanpun, karena tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan kimia lainnya. Produk jus yang sudah dikemas ini siap dipasarkan, baik di galeri maupun dipasarkan keluar. Proses kedua yaitu proses pembuatan dodol mangga. Dodol mangga ini bahan bakunya mangga aromanis yang sudah matang.
Proses awalnya sama dengan proses pembuatan jus mangga, di mana mangga pilihan tadi dicuci lalu dikupas dan diiris-iris kecil. Untuk pembuatan dodol mangga ini, irisan mangga tidak di blender, tapi langsung diaduk di wajan. Sebelum mangga dimasukkan di wajan, irisan mangga ditimbang dulu untuk mengetahui volume campuran gulanya. Setelah ditimbang, lalu dimasukkan ke wajan untuk selanjutnya dimasak. Selama kompor menyala, mangga harus terus diaduk sampai benar-benar halus seperti bubur. Tujuan pengadukan ini bukan hanya untuk menghancurkan jadi bubur saja, akan tetapi agar panas kompor tadi bisa membuat matang adonan mangga secara merata dan tidak membentuk kerak pada wajan. Adonan mangga tadi dikemas dengan bungkus plastik, membentuk gulungan sebesar jari tangan. Setelah itu, dodol di packing, untuk selanjutnya ditaruh di rumah galeri untuk dipasarkan. Proses ketiga yaitu proses pembuatan manisan mangga. Pada manisan mangga ini, bahan bakunya adalah mangga cengkir yang kemading atau mangga setengah matang sehingga masih mengkel. Mangga diiris-iris memanjang secara teratur, lalu campurkan air dan garam, kemudian diremas-remas sampai layu. Setelah layu, bersihkan dengan air agar campuran garam dan air tadi hilang. Kemudian campurkan gula secukupnya, lalu diendapkan semalam. Kemudian, siangnya dijemur di terik matahari selama sehari hingga benar-benar kering. Manisan yang sudah kering tadi ditaburi gula pasir, lalu dibungkus dengan kemasan, dan selanjutnya siap dipasarkan. Produk-produk olahan mangga ini dipasarkan di galeri yang letaknya bersebelahan dengan rumah olahan, sehingga ketika kita membeli produk-produk yang ada di galeri ini, kita juga bisa melihat proses pengolahannya. Lokasi galeri dan rumah olahan ini bersebelahan dengan objek wisata Kura-Kura Belawa, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kura-Kura bisa membeli oleh-oleh di galeri ini. Begitu juga sebaliknya, para pembeli mangga olahan ini bisa berwisata ke Kura-Kura. Oh iya teman-teman, selain mangga-mangga olahan tadi, ada juga mangga MP alias matang pohon. Mangga MP ini adalah mangga harum manis yang matang di pohon, sehingga bisa dikonsumsi langsung tanpa diolah lagi. Kali ini Telia menawariku untuk mencicipinya. Akan saya coba nih. Ini merupakan salah satu unggulan mangga dari desa kami, yaitu mangga harum manis matang pohon, atau bisa disebut dengan mangga MP. Untuk mengonsumsi buah ini sama seperti kita memakan buah alpukat. Mangga ini enak dan bisa kita coba sekarang. Cara motongnya seperti buah alpukat. Cara ngupasnya seperti ini. Kita potong. Potong, kita putar mangganya seperti ini. Enak. Terima kasih Telia sudah menemani perjalanan industri ini. Sekali lagi terima kasih. Oke Pak, saya ingin tahu tentang industri ini. Ya, oh ya, De Jeroko, terima kasih atas pertanyaannya. Kali ini mungkin akan saya coba untuk menerangkan mengenai aktivitas atau kegiatan atau produksi di rumah olahan mangga ini. Memang, tapi sebelumnya saya perkenalkan, saya selaku pengelola atau BKM Belasi Mandiri Desa Belawa, Kecamatan Mahabang, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapat satu program atau satu kegiatan, yaitu program livelihood yang difasilitasi oleh PUPR dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tapi dengan adanya hal ini tidak lepas dari potensi yang ada di desa kami. Kami mengembangkan potensi di desa kami terutama mengenai mangga, dan alhamdulillah di desa kami ini, di Desa Belawa, untuk per tahunnya bisa memanen mangga sekitar 1.500 ton. Dengan hal semacam itu atau potensi yang ada di kami, sehingga kami selaku WK
UMKM, pengelola di sini, dan juga KSM dan juga pemerintah desa pun mengembangkan potensi yang ada di desa kami, dan alhamdulillah dari pihak terkait pun sangat mendukung, sangat merespon, sehingga terciptalah satu fasilitas yaitu rumah mangga olahan dengan tujuan memfasilitasi kami selaku masyarakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan adapun produk yang kami kelola atau produk yang kami ciptakan, ada beberapa produk, diantaranya yaitu pertama kita ada jus mangga. Jus mangga ini bahan bakunya terbuat dari mangga gedong ginju. Selain itu di olahan ini ada juga jenis dodol. Dodolnya itu dodol mangga dengan bahan baku mangga harum manis semakan pohon. Mungkin ini mangga yang boleh dikatakan sangat luar biasa karena prosesnya ini mangga yang mangga yang matang di pohon, kita petik, kita sortir, sehingga dari kualitas dodol pun insya Allah ini akan lebih maksimal. Nah, selain itu di kami pun ada potensi lain yaitu mengenai mangga yang lain, yaitu ada mangga cengkir. Untuk mangga cengkir ini ternyata sangat luar biasa, jenis mangga cengkir ini untuk manisan, dan di kami pun memproduksi manisan dengan bahan baku yaitu mangga cengkir. Mungkin itu sekilas kegiatan di rumah olahan ini. Dan dampak dari kegiatan ini ternyata luar biasa, Pak. Luar biasa, artinya begini, mungkin mangga yang tadinya itu tidak termaksimalkan dengan adanya rumah olahan ini, alhamdulillah mangga yang kurang maksimal dimanfaatkan itu kita bisa manfaatkan sehingga bisa menambah nilai ekonomi yang mungkin kalau kita jual mangganya hanya laku beberapa rupiah, dengan adanya olahan ini otomatis bisa menambah nilai harga jual. Nah, selain itu ada juga untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin kalau untuk di mangganya saja kurang begitu menyerap, dan ternyata dengan adanya rumah olahan ini itu dapat menyerap tenaga kerja, dan di olahan ini pun ada beberapa anggota KSM selaku pengelola dengan jumlah mencapai puluhan orang. Ternyata dengan adanya program Livelihood ini yang difasilitasi oleh PUPR mampu mendongkrak atau mengembangkan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan terbukti adanya pengelola dengan merekrut tenaga kerja atau pengelola di sini. Mungkin di kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait, baik dari pemerintah maupun dari tim Kotaku yang telah memfasilitasi kami, membantu kami sehingga mengenai pengembangan ekonomi di desa kami dan potensi alam yang ada di desa kami ini bisa berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya, semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Ya, sama-sama dari Jeriko, saya pun mengucapkan terima kasih, dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat lebih mengembangkan lagi terutama untuk publikasi dan pemasaran market di produk kami, dan khusus mungkin untuk semua masyarakat yang memang membutuhkan produk kami siap mengantarnya dan kami ready selalu ada. Harapannya mudah-mudahan produk kami ini bisa diminati, dan mungkin saya ingin sampaikan semoga Kotaku tetap maju, Belawa tetap jaya, ekonomi masyarakat subur dan makmur. Oke. Nah teman-teman sudah dengar semua kan? Jangan lupa cintai produk. Sampai jumpa.